Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fadliansyah dengan NIM 10584111220. Saya akan mempresentasikan sistem keamanan komputer. Di sini saya menggunakan link dari Bilibili TV Base Station atau Base Station. Laporan SC Radar yang kita lihat ini memberikan gambaran yang cukup mengkhawatirkan tentang keamanan data Bilibili TV. Platform pemindaian dark web ini telah menemukan sejumlah besar kredensial karyawan Bilibili.tv yang diperdagangkan secara bebas di pasar gelap online. Ini berarti informasi login seperti alamat email dan kata sandi milik karyawan Bilibili TV telah bocor dan dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses sistem internal perusahaan. Selain kredensial karyawan, laporan juga mendeteksi adanya log pencurian data yang dijual. Ini mengindikasikan bahwa mungkin ada malware atau ransomware yang telah berhasil menyusup ke sistem Bilibili.tv dan mencuri data sensitif pengguna. Data-data ini kemudian dijual di dark web untuk digunakan dalam berbagai aktivitas kejahatan cyber seperti penipuan identitas atau serangan ransomware. Angka 1759 kredensial karyawan yang bocor adalah jumlah yang cukup besar dan menunjukkan bahwa risiko keamanan yang dihadapi Bilibili.tv sangat serius. Jika tidak segera ditangani, kebocoran data ini dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan, menyebabkan kerugian finansial, dan bahkan memicu pelanggaran data yang lebih besar. Untuk mengatasi masalah ini, dampak kerusakan beberapa jenis malware dan kerusakan DDoS dan botnet. Malware adalah istilah umum untuk perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer tanpa izin pengguna. Dampak kerusakan malware sangat beragam, tergantung pada jenisnya. Beberapa dampak umum yang bisa ditimbulkan antara lain: 1. Pencurian data. Yang kedua, kerusakan sistem. Yang ketiga, pengambil alihan sistem. Yang keempat, penipuan. Yang selanjutnya, serangan DDoS. Serangan DDoS adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membanjiri sebuah server atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat besar sehingga layanan menjadi tidak dapat diakses. Dampak dari serangan DDoS antara lain: yang pertama, gangguan layanan; yang kedua, kerugian finansial; yang ketiga, kerusakan reputasi. Yang selanjutnya, botnet. Botnet adalah jaringan komputer yang telah terinfeksi malware dan dikendalikan oleh seorang penyerang. Botnet dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis serangan cyber, termasuk serangan DDoS, pencurian data, spam, dan malware. Selanjutnya, dampak gabungan. Ketika berbagai jenis malware, serangan DDoS, dan botnet terjadi secara berbahan atau berurutan, dampak bisa menjadi sangat merusak. Misalnya, sebuah botnet dapat digunakan untuk melancarkan serangan DDoS terdapat sebuah website, sementara malware yang ada di dalam botnet tersebut mencuri data pengguna. Mitigasi risiko. Untuk meminimalkan risiko kerusakan akibat serangan cyber, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, memperbarui perangkat lunak secara teratur; yang kedua, menggunakan perangkat lunak antivirus; yang ketiga, membuat cadangan data secara teratur; yang keempat, melakukan pelatihan keamanan untuk karyawan; yang kelima, menerapkan firewall. Itulah tadi hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.